Buat melatih mental, buat bisa menerima loss gimana ya Pak? Modal $500 dan modal 5.000 secara persentase risk 1% mungkin sama. Tetapi secara nominal dolar berbeda jauh. Ya. Nah, saat kita bicara buat melatih mental, teman-teman. Teman-teman, saat kita bicara tentang mental trading, ya, saat kita bicara tentang mental waktu kita trading, yang sangat kita butuhkan di awal, yang paling kita butuhkan di awal, itu sebenarnya adalah jam terbang. Ya, jam terbang ini sangat berpengaruh ke diri kita. Jam terbang itu sangat berpengaruh. Karena gampangnya begini, saat Anda baru bisa setir, ya, Anda baru bisa nyetir nih, lagi awal-awal nyetir. Tiba-tiba Anda harus kena macet. Ya, coba teman-teman bayangin waktu kemarin lagi awal-awal belajar nyetir, ya, teman-teman baru awal belajar setir dengan kondisi nanjak, ya, dengan kondisi tanjakan dan macet, teman-teman. Di kondisi jalan menanjak dan macet, apa yang Anda pernah rasakan saat Anda masih baru-baru belajar nyetir? Atau Anda baru bisa naik motor, belum punya SIM, tahu-tahu di depan ada polisi yang lagi razia. Tegang ya Pak Vincent. Pak Vincent tegang. Pak Vicky pengen ganti posisi jadi penumpang. Nah, jadi saat kita punya jam terbang, kita akan bisa menghilangkan itu namanya tegang. Ya, karena apa? Terbiasa. Lalu Pak Vicky pengen pindah posisi. Kenapa pengen pindah posisi? Ya karena belum terbiasa. Ya teman-teman. Jadi permasalahan di sini, tegang, pengen pindah posisi, itu bisa solusinya dari jam terbang, teman-teman. Ya, dari jam terbang. Nah, jam terbang itu sebenarnya nggak bisa diraih dalam waktu yang singkat. Teman-teman butuh bikin yang namanya jurnal, ya, atau trade recap, ya teman-teman. Anda harus punya jurnal, Anda harus punya trade recap. Oh, eh, kon apa yang loss beruntun itu? Oh, saya pernah loss beruntun 5 kali kah, 10 kali. Tapi at least saya bisa melewatinya dan bisa kembali lagi di posisi modal awal. Modal yang sama ya teman-teman ya. Nah, itu itu jadi salah satu trade recapnya Anda. Anda pernah di posisi buruk, tapi Anda bisa melewati ya. Anda pernah ada di posisi yang buruk, tetapi Anda bisa melewati ya. Itulah jam terbang teman-teman. Ya, jurnal dan trade recap ini tadi seperti kemarin saya pernah cerita ya di channel dan selalu saya bilang di channel sebentar. Nah, teman-teman ya yang lagi belajar saya saran mulai membuat jurnal before after dari plan Anda, dari trading Anda. Dengan tujuan evaluasi trading, membuat trader lebih percaya diri, memberitahu kita pair yang lebih sering menghasilkan atau merugikan. Ya, jadi di sana kita punya filter untuk cara tradingnya kita. Jadi jurnal itu cukup efektif untuk meningkatkan jam terbang. Ya teman-teman.
Jurnal itu sangat-sangat efektif untuk meningkatkan jam terbang. Karena Anda tahu dan Anda punya catatan, Anda pernah melewati hal yang seperti apa. Ya, kita membuat data kita pribadi untuk trading. Jadi mental itu tidak langsung diciptakan, ya teman-teman. Mental itu tidak langsung diciptakan, atau mental itu tidak terlahir, tapi diproses. Jadi Mas Billy, yang pertama, perbanyak jam terbang, perbanyak latihan dulu. Ya, bikin teman-teman terbiasa. Bikin teman-teman terbiasa. Saat sudah terbiasa, otomatis kita punya solusi di sana. Karena saat saya bilang jam terbang, itu dari internal, bukan dari eksternal. Ya, seorang mentor nggak bisa bikin jam terbangnya si eh, pelajarnya tinggi. Ya, nggak bisa bikin jam terbang pelajarnya tinggi selama pelajarnya itu nggak pernah latihan. Saya kan cuma ngingetin aja. Ya, jadi melatih mental dari mana? Jam terbang. Jam terbang bikin apa? Tegang hilang, terbiasa. Pengen pindah posisi karena apa? Belum terbiasa. Ya, oke teman-teman. Ini yang pertama. Malam, Mas Ulul. Jadi saat kita bicara tentang jam terbang itu harus dimakan, teman-teman. Harus ditelan. Ya, harus ditelan. Karena saat kita drop nih mentalnya dalam trading, saat kita nggak mencoba berdiri dan bangkit lagi, kita akan berhenti di situ. Dan apa yang sudah Anda korbankan, waktu, tenaga, pikiran, modal, sia-sia. Ya, sia-sia. Tapi saat mental Anda jatuh, tapi Anda mencoba untuk bangkit lagi, itu yang luar biasa. Ya, jadi pada intinya jatuh beberapa kali itu tidak masalah. Bukan masalah. Ya teman-teman. Yang jadi masalah, ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit. Ya, saya tidak menggurui, saya just sharing saja untuk masalah kata-kata ini. Jatuh beberapa kali bukan masalah, tapi yang jadi masalah ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit. Jadi trauma. Oke. Nah, saat kita bicara jam terbang tadi, lalu ada lagi yang nomor dua, teman-teman. Ya. Buat bisa menerima loss bagaimana? Dengan 500 ke 5.000. Secara persentase 1% sama, tapi secara nominal dolar berbeda jauh. Setuju, teman-teman? Ya. $500, 1%-nya $5. $5.000, 1%-nya Anda tahu $50. Sudah lumayan. Uang 750.000 mungkin buat seminggu, buat belanja masih bisa lah ya. Tapi hilang, gelo. Nah, awal mula yang harus kita lakukan, ya, evaluasi dulu modalnya tadi, Mas. Balik lagi ke modal. Modal dari mana? Jangan uang satu-satunya. Ya, kalau misalkan itu $5.000, usahakan ini jangan uang satu-satunya. Jangan uang satu-satunya. Kalau bisa masih punya spare lain. Ya,
Kalau bisa masih punya spare yang lain. Oke. Lalu saat kita bicara modal lagi, kita harus berpikir juga dari sisi tanpa ada resiko, tidak akan muncul keuntungan. Ya, ya teman-teman. Tanpa ada resiko, tidak akan muncul keuntungan. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Tanpa ada risiko, tidak akan muncul keuntungan. Jadi kalau saya pernah bilang ke teman-teman, ya no pain, no gain. Dan di hidup ini semuanya sepertinya seperti itu, teman-teman. Ya, harus ada yang diresikokan. Saat Anda kerja, Anda meresikokan waktu, tenaga, pikiran. Ada keuntungan, ada. Anda dapat salary. Ya, ada nggak sih yang diresikokan? Ada. Waktu Anda pasti hilang. Hilang untuk apa? Untuk kerja. Pikiran Anda dikuras di sana, di tempat kerja Anda. Tapi ada hasil dari situ. Saat kita trade, itu tadi, berapa yang diresikokan? Berapa yang diresikokan? Oke, teman-teman. Jadi mau tidak mau, modal itu akan selalu menjadi masalah utama saat kita trade. Modal itu pasti akan jadi masalah utama. Ya, jadi untuk bisa melatih siap loss atau enggak, yang pertama jam terbang, kedua kembali lagi ke modal, ya jangan uang satu-satunya. Karena kalau uang satu-satunya teman-teman biasanya nggak rela. Seperti ini, Pak Vicky, saya pinjam uang dong Pak, $10.000. Padahal di tabungan Pak Vicky mungkin waktunya itu pas ada cuman $10.000. Nggak mungkin dikasihkan. Ya, yang dikasihkan berapa? Yang siap diresikokan, teman-teman. Yang siap diresikokan. Berapa? 1%, 2%, atau bahkan sampai dengan 5%. Ya, tapi nggak bisa kita resikokan semuanya. Oke, jadi yang kita gunakan adalah a little of sebaiknya, lebih kecil dari jumlah uang yang kita punya. Nah, secara presentasi risk 1% mungkin sama, tapi secara nominal dolar berbeda jauh. Oke. Ini juga masalah kebiasaan. Ya teman-teman. Ini masalah kebiasaan. Saat mungkin saya lagi mulai fitness ya. Teman-teman, saya lagi mulai fitness. Saya akan bikin otot saya gede misalkan. Mungkin dengan angkatan 2 kilo, 2 kilo. 2 kilo dulu, kanan kiri. Ya, baru seminggu 2 kilo kanan kiri. Tiba-tiba, ya teman-teman, saya baru awal latihan fitness. Angkatan saya masih 2 kilo, 2 kilo.
tiba-tiba seminggu kemudian langsung harus ngangkat 20 kilo. Kira-kira gimana teman-teman? Ya, bagaimana perkiraannya? Tadinya cuma 2 kilogram. Ya, seminggu kemudian langsung 20 kilogram. Kuat nggak? Kuat mungkin. Tapi sementara, ya teman-teman, 2 kilo kita angkatan, baru seminggu angkat 2 kilo, sudah continue 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, tiba-tiba minggu depannya harus 20 kilo. Kita kuat nggak? Kuat teman-teman. Tapi sementara. Ya, yang harus Anda tahu, sekali lagi, trading itu maraton. Bukan sprint. Ya. Jadi kalau mau dari 500 ke 5.000, ya harus ada stepnya, teman-teman. Ya, harus ada stepnya. Mungkin dengan modal 500 US dollar yang Anda gunakan lotnya 0,02. Tapi saat Anda mulai masuk ke 5.000 dolar, Anda sudah pakai lot 0,2. Di sini 0,02 dengan risiko 5 US dollar. Di sini dengan 0,02 risknya 50 US dollar. Ya. Jadi dari jenjang ini baiknya ada proses untuk ke sana, bukan yang langsung. Ya. Jadi saat Anda mau trading modal besar, ya saran saya mulailah dari modal kecil dulu. Ya. Saat kita kasih modal kita pakai modal kecil dan itu bisa bertumbuh, nanti kan kita akan dipercayakan modal yang besar. Seperti itu. Jadi memang mental trading kita harus punya jam terbang, kita harus atur benar-benar modalnya, dan kita harus sadar bahwa tanpa ada resiko tidak akan timbul sebuah keuntungan. Ya. Lalu kita harus bisa merubah kebiasaan tadi. Kebiasaan yang kecil dinaikkan sedikit-sedikit. Karena nanti akan kaget teman-teman. Waduh, biasanya saya cuma minus 5 dolar, ini harus 50 dolar, agak kerasa. Mungkin menjawab Mas Billy? Siap Mas. Jadi saat Anda mau pakai modal besar, ya memang Anda harus prepare. Harus prepare, benar-benar prepare. Oke.